Tuhan kan cuma kasih umur kita 70-80 tahun, berarti akan berhenti gitu, berkat itu akan berhenti. Jadi kalau orang yang dewasa rohani, dia lebih happy akan terima berkat rohani dibanding berkat duniawi. Meskipun pada awal-awalnya untuk kita yang belum dewasa rohani, ya tidak aneh lah kalau yang diuber berkat duniawinya gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita lihat firman Tuhan, dahulukan soal Tuhan gitu, dahulukan soal firman Tuhan supaya kita jadi benar gitu. Nah, setelah kita mengenal kebenaran, berarti kita akan diselamatkan. Nah, Tuhan udah tenang, kita berarti selamat. Nah, adapun nanti setelah kita mengerti bagaimana caranya mencapai keselamatan, Tuhan juga janji nanti gampang dikasih tambahannya. Apa sih tambahannya? Ya pasti kesuksesan dunia gitu. Nah, tapi waktu kita diberi kesuksesan dunia, pola pikir kita di dunia itu sudah berubah lagi gitu. Ya, jangan-jangan nanti hasil yang kita peroleh dari dunia tersebut, kesuksesan dunia tersebut, bukan kita manfaatkan untuk kita pribadi, bukan untuk bagaimana merancangkan hasil dunia yang secara maksimal gitu, yang benar-benar hanya soal dunia saja, menghendaki sesuatu yang bisa dinikmati secara dunia saja. Rasanya satu saat kita sudah tidak mikir seperti itu gitu. Itu salah gitu, jalan yang salah. Kita pasti akan pergunakan hasil duniawi kita untuk hal-hal yang Tuhan perintah dan peraturkan dalam firman-Nya gitu. Udah jelas kan? Karena memang kita hidup itu ya dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan gitu. Ya semua yang memang kembali ke Tuhan lagi gitu. Kita sih cuman ciptaannya nggak bisa apa-apa gitu. Itu kalau yang sudah dengan pola pikir yang lebih gitu. Nah, untuk memiliki pola pikir yang lebih itu ya itu butuh proses. Nah, untuk mengalami proses iman itu ya itu butuh masalah gitu. Kalau tidak ada masalah, proses iman tidak bisa terjadi dan akhirnya ya orang stuck berhenti gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita udah makin ngerti, ya kita malah seolah-olah terkesan nantang gitu, menantang Tuhan, apalagi Tuhan. Dan Tuhan selalu sajikan masalah yang akan timbul, masalah-masalah itu ya apabila kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Karena setiap kita melakukan firman Tuhan untuk hal yang baru, biasanya akan disertai dengan masalah. Nah, berarti akan kita butuh Tuhan. Nah, dengan kita butuh Tuhan, otomatis kita jadi connect sama Tuhan, akhirnya blend sama Tuhan gitu. Blend dalam arti kata kita mengenal firman Tuhan, kita mengandalkan roh Tuhan, pribadi Tuhan di dalam kita gitu. Nah, jalan bersama, hidup bersama untuk melakukan perintah-perintah firman-Nya. Nah, itu blend gitu, berarti udah blend sama Tuhan gitu. Kalau kita lihat masalah dan firman serta roh tuh jadi masalah dibutuhkan, nanti akan disesuaikan gitu dengan firman. Setelah masalah dan firman di cross, berarti kita harus punya kuasa gitu, punya power. Nah, power itu ya roh Tuhan gitu, roh Tuhan. Kalau tanpa ada gabungan dari tiga ini gitu, masalah ya firman Tuhan dan roh Tuhan, kita kayaknya susah untuk kita katakan kita mau berserah kepada Tuhan gitu. Kita berserah kepada Tuhan susah. Kalau kita tidak berserah kepada Tuhan, rasanya sampai kita meninggal pun tidak akan mendapatkan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Nah, kalau kita hidup tanpa Tuhan, ya kembali lagi, buat apa artinya hidup gitu. Toh hidup cuman
proses untuk masuk ke dalam alam kekal gitu. Hidup di duniawi ini kan hanya sebagai landasan untuk kita masuk ke dalam alam yang kekal gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ketemu Tuhan, ya ngapain kita hidup di dunia yang sekarang gitu? Ngapain kita mesti ini itu yang cuman akan berakhir pada umur 70-80 tahun? Itu bagi yang percaya loh, bagi yang percaya Tuhan dan bagi yang sudah mengenal memang ada firman Tuhan yang mengatakan begitu, ya akan seperti itu gitu. Jadi rasanya lewat masalah kita akhirnya kenal firman, lewat firman akhirnya kita jadi bisa hidup bersama dengan Roh Tuhan, dan kelewat kelewat tiga hal tersebut, masalah, firman, dan Roh Tuhan, kita akhirnya jadi menemukan Tuhan gitu. Rasanya jadi jangan kita tolak masalah-masalah, biarin aja mas timbul, asal kita langsung berbelok dengan mengarahkan hidup kita ke apa yang Tuhan perintahkan gitu. Itu jadi ujung-ujungnya memang kita harus menyerah kepada Tuhan lebih dulu untuk kita bisa dapatkan Tuhan. Kalau kita tidak menyerah kepada Tuhan gitu, rasanya untuk mendapatkan Tuhan itu hal yang mustahil, tidak mungkin gitu. Nah, untuk menyerah itu biasanya harus ditimbulkan ada masalah-masalah besar dulu yang memang kita sampai tidak sanggup menangani gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman, sharing pagi ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami masalah juga bisa ketemu satu titik yang memang akhirnya teman-teman menyerah, dan waktu teman-teman dan keluarga menyerah, ya itu justru berkat Tuhan terjadi, berkat rohani Tuhan terjadi. Apa? Ya kita terima Tuhan. Terima Tuhan jangan cuma sebatas simbolis aja secara agama. Terima Tuhan itu harus benar-benar dari hati kita, dari dalam kita gitu. Jadi kalau kita bicara, kita pisahkan kita ini menjadi tubuh jiwa roh, ya kita tidak bisa berhenti terima Tuhan itu cuma di tubuh, dalam arti kata cuma gantungin benda-benda yang sifatnya kerohanian gitu. Ya nggak ada gunanya gitu. Apa gunanya? Itu cuma aksesoris tubuh saja kan. Nah, kedua, jangan cuma di pikiran perasaan kita aja kayaknya kita percaya Tuhan, ya kita hidup bareng Tuhan. Rasanya nggak bisa. Kalau kita bicara dari sisi roh gitu, yang ketiga dari sisi roh, ya kita memang harus kenal firman, dan kita harus dekat sama pribadi Tuhan lewat Roh Tuhan itu gitu, dan kita melakukan firman itu yang terbenar gitu. Jadi harus kenal, menyerah dan kenal Tuhan itu harus dengan cara rohani gitu, harus dengan cara roh. Pagi ini seperti dulu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman sharing ini. Dan apabila Tuhan menghendaki, nanti saya coba membuat satu sharing baru lagi gitu, yang memang sesuai dengan apa yang kita alami, sehingga sharing saya itu bukan kata orang, tapi memang saya alami. Lepas nanti sharing saya ini dianggap sesuai atau belum sesuai atau tidak sesuai. Jadi bisa sesuai, bisa juga sekarang belum sesuai, tapi bisa juga tidak sesuai gitu. Itu kayaknya nggak ada masalah. Yang penting saya sharingkan ini, dan saya juga harapkan kalau bisa teman-teman juga coba sekarang kan membuka vlog di YouTube kan mudah sekali gitu. Coba teman-teman buka vlog juga, ceritakan apa kesaksian hidup yang teman-teman dan keluarga alami yang berkaitan dengan Tuhan, yang bukan cerita yang berkaitan dengan teman gitu. Kita bicara lebih fokus lebih ke arah rohaninya. Jadi kesaksian hidup yang kita alami, benar-benar kita alamin, bukan kata orang, ya yang terkait dengan Tuhan gitu. Itu kayaknya akan banyak manfaat buat keluarga dan teman-teman kita yang belum terima Tuhan. Jadi mudah-mudahan dari sharing seperti kita yang seperti dari kehidupan kita ini yang bisa membangun, ya mendongkrak untuk keluarga dan teman-teman yang belum kenal Tuhan masuk lebih mencari Tuhan lagi gitu. Apalagi teman-teman dan keluarga yang mengalami masalah yang sudah benar-benar tidak bisa dipikul sendiri gitu, udah berat sekali gitu. Nah,
kalau kita tidak bantu dengan input sharing macam ini, takutnya jadi malah teman-teman dan keluarga mencari solusi di luar Tuhan gitu. Ya mungkin mencari hal-hal yang klinik, yang mistis, mungkin kalau negatifnya malah bisa bunuh diri mungkin karena frustasi, atau gila mungkin karena tertekan terus gitu. Nah ini kan sayang sekali teman-teman. Mestinya kan keluarga dan teman-teman yang seperti itu kan bisa juga jadi alat Tuhan gitu untuk menjadi kesaksian. Tidak apa-apa semua masalah yang terjadi, entah urusannya apapun juga, pasti waktu kita saksikan dalam hidup kita pasti ada guna, karena pasti ada orang yang ngalamin seperti itu. Oke teman-teman, mungkin pagi ini seperti ini. Sampai ketemu lagi di vlog yang akan datang. See you. Bye-bye.